Selamat pagi anak-anak. Bersyukur di pagi hari ini Tuhan boleh menjaga dan menyertai kita sehingga kita boleh bangun dengan kekuatan yang baru, dengan semangat yang baru untuk menjalani setiap aktivitas kita di hari ini. Nah, sebelum kita melakukan setiap kegiatan kita di hari ini, Pak Handri mau mengajak kita semua untuk bersama-sama mengikuti devosi di pagi hari ini sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah menjaga dan menyertai kita. Nah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di saat ini Pak Handri mau mengajak anak-anak untuk menyanyikan sebuah lagu, yaitu Oh Sukacitaku. Ya, anak-anak pasti tahu lagu ini. Ayo bersama-sama kita menyanyikan lagu ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus boleh menjaga, menyertai kami sehingga kami boleh bangun di pagi hari ini dengan baik Tuhan. Tuhan, di saat ini sebelum kami memulai setiap aktivitas kami akan mendengarkan sedikit dari berita firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan firman-Mu ini, biarlah firman-Mu ini boleh menerangi setiap kehidupan kami Tuhan, dan firman-Mu ini kami boleh belajar bahwa Engkau Allah yang sudah mati bagi kami, sudah bangkit bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati setiap kami, biarlah kami dapat duduk tenang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Nah anak-anak, di saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pak Handri berharap kalian sudah menyiapkan Alkitab kalian masing-masing, karena kita akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, firman Tuhan di pagi hari ini kita akan membaca dari kitab Yohanes, ya, dari kitab Yohanes, yaitu Yohanes 19 ayat 24b dan ayat 28a. Ya, Yohanes 19 ayat 24b dan ayat 28a. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Kalau anak-anak sudah dapat, anak-anak boleh memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Pak Handri akan bacakan untuk kita semua. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis di dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Ayatnya yang ke-28a. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia. Ya, demikian kebenaran firman Tuhan yang sudah kita bacakan di pagi hari ini. Ya, jadi dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi, Pak Handri memberikan judul semua tergenapi. Ya, semua tergenapi. Apa sih yang sudah tergenapi? Nah, hari ini kita akan belajar apa sih yang sudah tergenapi.
Nah, di dalam perjalanan hidup Tuhan Yesus itu perjalanan kehidupan Tuhan Yesus itu dimulai itu dari ketika Tuhan Yesus lahir. Tuhan Yesus sudah mulai besar, terus Tuhan Yesus mati di kayu salib, dan bahkan kebangkitan Tuhan Yesus sendiri. Nah, semuanya itu ternyata telah dinubuatkan di dalam Alkitab Perjanjian Lama ya. Kalau anak-anak tahu Alkitab, di dalam Alkitab kita nih ada yang namanya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, cerita tentang Tuhan Yesus itu, semua cerita tentang Tuhan Yesus itu ada di dalam Perjanjian Baru. Tapi kalau anak-anak tahu, semua cerita tentang Tuhan Yesus, dari Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus besar, Tuhan Yesus mati, bahkan Tuhan Yesus bangkit, itu semuanya sudah dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Ya, banyak peristiwa yang tertulis di dalam Perjanjian Baru adalah penggenapan dari nubuat Perjanjian Lama. Ya, seperti di dalam Yesaya 53 ayat 3. Kalau anak-anak buka di dalam kitab Yesaya 53 ayat 3 itu, isi dari ayat tersebut ternyata digenapi di dalam Lukas 13 ayat 3. Ya, di dalam Lukas 13 ayat 3 di situ bagaimana ketika Tuhan Yesus ditolak. Ya. Apa yang tertulis di Perjanjian Lama ternyata digenapi di Perjanjian Baru. Juga coba anak-anak buka di dalam Yesaya 53 ayat 7. Ya, Yesaya 53 ayat 7. Di situ juga digenapi di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu Matius 27 ayat 14. Ya, Matius 27 ayat 14 yang menceritakan bagaimana ketika Tuhan Yesus hanya diam ketika Tuhan Yesus diadili. Ya, dan kalau anak-anak melihat lagi kebenaran firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama dan di dalam Perjanjian Baru, di situ masih banyak sekali lagi ayat-ayat lain yang membuktikan bahwa kematian hingga kebangkitan Tuhan Yesus itu telah digenapi. Nah, melalui nubuat atau melalui segala sesuatu yang sudah ditulis di dalam Perjanjian Lama, kita dapat melihat bahwa bagaimana Allah itu sudah mempersiapkan, ya, dia sudah mempersiapkan rencana bagi keselamatan bagi umat manusia yang berdosa ini. Ya, Allah sudah membuat rencana keselamatan. Bahkan rencana keselamatan itu sudah Allah buat. Kalau anak-anak baca di dalam kitab Kejadian, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah menyampaikan janjinya kepada Adam dan Hawa bahwa dia akan memberikan juru selamat untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Bahkan janji itu tidak sampai di situ saja. Allah juga sampaikan janji itu kepada Abraham. Bahkan keturunan Abraham pun juga, Ishak, Yakub, Daud. Allah selalu memberikan janji akan hal yang sama, bahwa Allah akan memberikan seorang juru selamat untuk menyelamatkan manusia dari dosa, karena Allah sangat mengasihi manusia. Ya. Jadi, kalau di sini kita bisa melihat, ya, janji yang telah Allah berikan di dalam Perjanjian Lama mengenai kedatangan atau kelahiran Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus, bahkan kebangkitan Tuhan Yesus, semua hal itu menunjukkan bagaimana ketaatan Tuhan Yesus, ya, kepada Allah Bapa. Bagaimana Tuhan Yesus dia sangat taat kepada Allah Bapa yang sudah mengutusnya. Bahkan kalau anak-anak membaca di dalam kebenaran firman Tuhan, atau anak-anak pernah menonton video penyaliban Tuhan Yesus di YouTube, ya, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, ia tetap taat. Tuhan Yesus tetap taat, ya. Dia tetap taat kepada Bapa, dia tidak memberontak. Ya, kalau kita sebagai manusia tetap, kalau kita disuruh, nanti kamu mati untuk menyelamatkan teman kamu atau untuk menyelamatkan saudara kamu, pasti kamu tidak akan mau. Pak Andre juga pasti tidak akan mau dong. Karena Pak Andre masih ingin hidup, ya, pasti kita tidak akan mau mati untuk orang lain, memberikan nyawa kita mati untuk orang lain. Tapi Tuhan Yesus, dia mau taat, dia mau setia, mati di kayu salib, dia mau taat kepada Bapaknya. Ya, dia meskipun dia memberikan nyawanya, tapi dia tetap mau taat. Ya, bahkan perkataan Tuhan Yesus terakhir di kayu salib, Tuhan Yesus mengatakan, sudah selesai. Di situ menunjukkan akhir dari penggenapan atas apa yang telah dinubuatkan. Nah, anak-anak, sekarang kita sedang memasuki hari raya Paskah.
Ya, kita sedang memasuki hari raya Paskah. Tinggal beberapa hari lagi kita akan merayakan hari raya Paskah. Hari raya Paskah merupakan hari di mana kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Ya, biarlah hari raya Paskah ini, momen kita menuju hari raya Paskah ini merupakan momen yang sangat penting dalam memperkuat iman percaya kita. Ya, kita sebagai orang Kristen, biarlah hari raya Paskah ini memperkuat iman kita, memperkuat kepercayaan kita bahwa kematian Tuhan Yesus yang sudah menggantikan kita manusia berdosa ini yang seharusnya dihukum, kita yang manusia berdosa ini yang harusnya mati di kayu salib, ya, kita yang harusnya dibinasakan, tapi melalui kasih Allah memberikan anaknya yaitu Tuhan Yesus untuk menggantikan kita, memberikan anaknya Tuhan Yesus untuk dicambuk, ditusuk, dihina, bahkan dipaku di atas kayu salib, bahkan mati untuk menebus setiap dosa kita. Ya, tapi tidak hanya sampai kepada kematian Tuhan Yesus saja untuk menebus dosa kita, tetapi kebangkitan Yesus juga membuat kita semakin percaya. Ya, Tuhan Yesus tidak hanya mati saja di kayu salib, tetapi dia juga bangkit. Ya, hal ini membuat kita semakin percaya bahwa kita yang adalah anak-anak Allah, kita yang adalah orang Kristen telah ditebus dosanya oleh Tuhan Yesus. Ya, kita sudah diselamatkan agar kita bisa hidup kekal bersama-sama dengan Allah, kita bisa hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Ya, tanpa kebangkitan Tuhan Yesus, pasti para muridnya pada saat itu melihat Tuhan Yesus hanya sebagai guru. Ya, karena apa? Tuhan Yesus itu adalah Allah. Kalau memang dia mati tidak bangkit, berarti dia sama seperti manusia biasa. Dia bukan Tuhan Yesus yang adalah Allah. Tetapi karena Tuhan Yesus bangkit, sehingga kita bisa melihat, kita boleh percaya bahwa iya benar Tuhan Yesus itu adalah Allah. Kita bisa percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah. Ya, Tuhan Yesus itu adalah Mesias yang boleh mati untuk menebus setiap dosa kita, dan dia telah bangkit dan naik ke surga. Tuhan itu adalah Tuhan, ya. Tuhan kita itu adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang menciptakan segalanya. Dia adalah Allah yang telah membuat semuanya. Dia mengatur segala sesuatu, sehingga dia berkuasa dan mengendalikan segala sesuatu. Ya, dia berkuasa mengendalikan segala sesuatu. Jika ia telah merancangkan sesuatu sejak awal, tidak mungkin dia melupakan rancangannya atau tidak mungkin dia tidak melakukan rancangannya. Nah, sejak awal Allah sudah merancangkan untuk menyelamatkan manusia. Seperti yang tadi Pak Handri bilang, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, di situ Allah sudah membuat rencananya. Allah sudah sampaikan kepada Adam dan Hawa bahwa dia akan memberikan juru selamat untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Tidak hanya disampaikan kepada Adam dan Hawa, kepada setiap nabi. Ya, Allah selalu memberikan rencananya. Allah selalu mengatakan janjinya, dan janjinya tidak pernah berubah, yaitu dia akan memberikan juru selamat untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Ya, jika ia telah merancangkan keselamatan bagi manusia yang berdosa dengan sedemikian rupa, maka tidak ada satupun penggenapan yang terjadi secara kebetulan. Ya, seperti yang tadi Pak Handri bilang, tidak ada yang terjadi secara kebetulan, tapi itu semuanya atas rencananya. Dan Tuhan Yesus yang telah menggenapinya dengan taat. Ya, itulah sebabnya Yesus tidak melawan atau menunjukkan kuasanya ketika ditangkap, ketika dia diadili, ketika Tuhan Yesus disiksa, bahkan ketika Tuhan Yesus dihukum mati, dan ketika Tuhan Yesus disalibkan. Tuhan Yesus tidak melawan. Bisa saja dia membuat orang-orang pada saat itu tidak melakukan hal itu. Bisa saja karena dia adalah Allah. Tapi dia mau taat. Dia mau taat kepada Bapaknya yang sudah membuat rancangan. Dia mau taat kepada Allah, sehingga dia melakukannya tanpa mengeluh. Dia tanpa melawan, tanpa memberontak, dia melakukannya. Tuhan Yesus mau mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dengan sepenuh hati. Nah, apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus di atas kayu salib
Itu adalah bukti bagaimana kasih Allah yang begitu besar kepada kita manusia yang berdosa ini. Ya, kita sesungguhnya tidak layak. Ya, kita tidak layak untuk mendapatkan kasih itu. Kita tidak layak untuk mendapatkan pengorbanan Tuhan Yesus itu. Namun Allah membuat sehingga kita layak untuk menerima kasih itu hanya oleh anugerahnya. Ya, karena hanya oleh anugerah Allah kita menerima kasih dari Allah. Hanya oleh anugerah Allah kita memperoleh keselamatan ini. Ya, itu bukan karena kekuatan kita, itu bukan karena anak-anak dengar-dengaran, bukan karena anak-anak rajin berdoa, bukan anak-anak rajin memberi, bukan. Itu semua karena Allah memberikan anugerahnya kepada kita sehingga kita boleh diselamatkan. Oleh sebab itu, karena anugerah Allah itu sehingga kita pun dapat memuliakan Tuhan sesuai dengan tujuan semula ketika kita diciptakan, yaitu memuliakan Tuhan. Jadi kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Tapi ketika kita jatuh ke dalam dosa, keinginan kita tidak mau memuliakan Tuhan lagi. Ya, sehingga kita ditebus dan kita kembali ke jalan awal ketika Allah menciptakan kita, yaitu untuk memuliakan Dia. Ya. Tanpa penggenapan kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus, tidak akan ada manusia yang dapat kembali kepada Tuhan. Ya, karena kita semua sudah berdosa. Ya, sesungguhnya bahwa semua yang telah digenapi, penggenapan kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan bagaimana Tuhan merencanakan keselamatan bagi manusia karena Dia mengasihi kita, karena Allah mengasihi kita manusia yang berdosa ini, sehingga kita dapat hidup bersama-sama dengan Dia lagi, sehingga kita dapat memuliakan Dia lagi. Itu semua karena kasih-Nya, bukan karena kekuatan kita. Ya. Oleh sebab itu, di saat ini satu pertanyaan refleksi yang Pak Handri ingin tanyakan kepada anak-anak, bahkan itu juga untuk Pak Handri berefleksi di saat ini. Bagaimana respon kamu terhadap keselamatan yang telah Allah anugerahkan kepadamu melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Apakah kita mau hidup di dalam keberdosaan kita saja? Apakah kita mau hidup tidak dengar-dengaran, tidak taat, melawan orang tua, malas-malasan? Apakah kita mau hidup seperti itu saja? Padahal Tuhan Yesus sudah mati untuk menebus setiap dosa kita. Apakah kita mau hidup dalam keberdosaan itu saja? Ataukah kita mau hidup sesuai dengan apa yang Allah mau? Kita mau hidup taat, kita mau hidup rajin, kita mau hidup dengar-dengaran. Apa respon kamu untuk keselamatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita? Jawaban kalian boleh tulis dalam 1 atau 2 kalimat sebagai ucapan syukur terhadap karya keselamatan yang sudah Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupanmu. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap rencana yang boleh Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Terlebih khusus, terima kasih untuk rencana keselamatan yang boleh Tuhan lakukan dan Tuhan sudah genapi di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang boleh mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kami. Dan terima kasih Tuhan yang Tuhan Yesus boleh bangkit untuk membuat kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang selalu menjaga, menyertai kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di hari ini kami akan melakukan setiap aktivitas kami Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu belajar melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Engkau berkati setiap hidup kami. Biarlah aktivitas kami yang kami lakukan di hari ini Tuhan boleh jaga, Tuhan boleh tolong. Kami akan belajar juga, Tuhan berkati setiap guru-guru kami yang mengajar. Berkati setiap kami yang akan mengikuti pembelajaran. Biarlah Tuhan memberikan hikmat pengetahuan kepada kami untuk setiap alat-alat yang akan kami gunakan untuk belajar. Biarlah kami dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Tuhan Engkau berkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, demikian devosi kita di hari ini. Anak-anak tetap semangat untuk mengikuti setiap pembelajaran di hari ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.